Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kembali ketemu di acara podcast saya, Iwan, dan juga Ustadz Jafar Al-Jufri. Ustadz muda yang selalu saya sebut-sebut, saya selalu ulangi kan, muda, cerdas, berilmu dalam, Amin. banyak begitu, dan Amin. cukup bijak dalam Amin, menyampaikan ilmunya sesuai dengan apa yang beliau pelajari dan selalu menyampaikan sesuai dengan segmen yang beliau hadapi. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin, berkat doa jenengan dan keluarga. Semoga teman-teman sekalian yang di sana maupun yang ada di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Terutama Lukman, Pak. Semua Lukman ya ini. Alhamdulillah. Wajahnya sudah semakin sumringah dia. Karena sudah tanda-tanda ada sebuah nostalgia kemarin. Nostalgia. Baik Ustaz, hari ini kita akan membahas tentang kasih sayang guru kepada muridnya. Nah, dalam banyak hal sering saya temui bentuk kasih sayang seorang guru itu kepada muridnya adalah tidak pernah marah gitu. Tidak pernah menegur, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah menasihati. Artinya apa? Murid yang pinter, cerdas, bisa menjawab semua pertanyaan, manutan tuh yang disayangi. Sementara yang mungkin punya karakter yang agak unik ya, karakter yang tidak sesuai dengan maunya guru, itu menjadi murid yang dicap, ada labeling murid yang nakal, bermasalah, dan itu tidak disayangi guru gitu. Nah, saya ingin meminta pendapat Ustadz nih, gimana nih Ustadz, kita sebagai seorang guru, antum dan juga teman-teman sekalian yang juga mungkin sebagai guru pengajar di sekolah formal maupun sekolah di masjid begitu. Ini gimana nih sebaiknya kita menempatkan kasih sayang kita kepada murid-murid kita ini seperti apa? Oke. Insyaallah. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gini Pak Iwan. Saya pernah baca buku Quantum Teaching atau buku-buku yang ditulis tentang pendidikan lah. Tidak ada murid yang nakal, yang ada adalah guru yang tidak bisa ngajar. Apakah itu salah satu bentuk kasih sayang seorang guru? Dengan membiarkan muridnya nakal atau mentreatment dengan treatment yang tidak seharusnya. Atau yang penting kamu di pelajaran pintar, kamu nakal di luar terserah. Apakah itu disebut guru yang penyayang? Oke. Al-Quran menyebutkan di dalam suratul Kahf ketika Allah bercerita tentang Nabiullah Musa alaihi salam ketika berguru sama Nabi Khidir, dilakukanlah perjalanan antara Nabi Musa dan Yusha bin Nun untuk menemui Nabiullah Khidir alaihi salam. Lalu mereka diberi tanda oleh Allah berupa hilangnya ikan. Masih ingat ya? Masih ingat. Ini pertemuan lalu. Di review sedikit. Masih ingat? Masya Allah. Masya Allah. Ingat juga di rumahnya. Sampai akhirnya mereka mengikuti kembali jejak mereka, kembali ke belakang sampai mereka bertemu di tempat pertemuan dua lautan. Disitulah mereka menemui Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fawajada, maka mereka berdua mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hambaku. Biasanya Allah itu kalau menyebut dalam Al-Qur'an dengan ibadina, Ibadur Rahman, bukan Abdullah biasa, itu pasti ada keunikan, ada satu hal yang something special lah gitu. Ini berarti bukan hamba biasa. Kalau Nabi Musa disuruh ketemu cuman hamba biasa, nggak mungkin lah. Pastinya ini hamba luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, titik di mana keluar biasaannya hamba ini? Apa istimewanya hamba ini? Kok sampai hamba ini dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam? Nabiullah Musa alaihissalam itu kurang keren apa sih?
didikan Fir'aun. Ya, betul. Nabi terhebat. Betul. Nabi yang banyak umatnya, paling alim, ulul azmi. Ya. Gitu. Kuat juga kan? Paling kuat dikatakan oleh anaknya Nabi Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, ya. Oh, yang paling baik untuk kau jadikan karyawan itu adalah yang paling kuat lagi terpercaya. Nabi Musa itu hamba Allah yang paling istimewa, julukannya Kalimullah. Ini disuruh belajar kepada hamba yang tidak kalah istimewa, memiliki keistimewaan yang lebih, sampai Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menjadi muridnya. Apa istimewanya? Disebutkan dalam ayat atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya. 2 keistimewaan dari si Nabiullah Khidir. Yes, Nabi Khidir alaihissalam memiliki 2 keistimewaan sampai Nabi Musa suruh jadi muridnya. Yang pertama, atainahu, kami Allah memberikan dia rahmatan, rahmah, kasih sayang min indina, dari sisi kami. Yang kedua, wa atainahu min ladunna ilma, ini pertemuan yang lalu. Tentang ilmu laduni. Ya. Ilmu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Khidir. Nah, ini bukan cuma ilmu, tapi kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menginstal di dalam Nabiullah Khidir alaihi salam ini sebuah kasih sayang istimewa yang asal kasih sayang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang guru. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat ini urutannya, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Diberi kasih sayang dulu baru ilmu. Berarti seharusnya, sebaiknya seorang guru itu kasih sayangnya jauh lebih mendominasi daripada ilmunya itu sendiri. Kayak gitu. Itu mengandung hikmah apa, Ustaz? Ketika kasih sayang itu harusnya jauh lebih besar daripada ilmu itu sendiri. Iya. Ketika seorang guru hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tidak membarengi itu dengan kasih sayang yang bisa membantu muridnya itu mengarah pada hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu kan hidayah mengamalkan ilmu. Ya. Karena kita dapati banyak di perguruan tinggi, seorang guru hanya mentransfer ilmu kepada muridnya. Akan tetapi dia tidak sayang sama murid, ya terserah kau mau gunakan ilmu itu untuk korupsi, up to you. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang guru itu karakter utamanya adalah penyayang. Nah, disinilah nanti kita akan membedah bagaimana sayang seorang guru kepada murid menurut Al-Quran. Yang nanti ini akan merubah frame kita tentang kasih sayang. Seperti yang jenengan sebutkan tadi di awal. Apakah sayang itu dengan tidak memarahi? Ya. Apakah sayang itu dengan menghukum? Ya. Apakah menghukum itu bentuk kebencian atau bukan termasuk kasih sayang? Betul. Nah, kita akan bahas bagaimana kasih sayang seorang guru versi Al-Quran. Ya, betul. Karena kita selalu harus mengacu pada versi Al-Quran. Exactly. Ya. Gimana itu, Ustaz? Kasih sayang menurut versi Al-Quran seperti apa? Saya berharap semoga kisah ini bisa merubah mindset, bisa merubah sikap, bisa merubah attitude seorang guru. Ya. Dalam hal kasih sayangnya kepada muridnya. Kita lihat Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Musa datang, ya, Nabi Musa itu lebih tua, lebih alim dalam sekian banyak ilmu. Nabi Khidir lebih muda dan memang memiliki beberapa ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan satu etika, akhlak yang luar biasa, attitude yang luar biasa, yaitu tawadhu, rendah hati. Ya, betul. Tanya kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah saya, berkenankah Anda menjadikan saya sebagai murid untuk berkhidmat kepada Anda? Ala antu alimani mimma ulim tarusda, supaya Anda bisa memberikan saya, mentransfer kepada sebagian ilmu, supaya ilmu itu jadi petunjuk. Baik. Karena hakikat ilmu di dalam Islam adalah yang memang bisa menjadi petunjuk bagi pemilik ilmunya. Kalau cuma sekedar koleksi maklumat lalu tidak merubah karakter, itu bukan ilmu. Ilmu itu yang bisa menuntun seorang pada rasyada, pada jalan hidayah. Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar ikut saya. Kau jadi muridku nggak akan sabar. Karena seorang guru yang baik mengetahui watak muridnya.
Dan Nabiullah Khidir alaihi salam diberi ilmu dari sisi Allah yang tidak diberikan pada orang lain, sehingga Nabiullah Khidir mengetahui karakter muridnya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling tahu setiap karakter sahabatnya, sehingga nanti treatmentnya dalam mendidik beda. Betul. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Nabi Khidir memberikan alasan. Ada satu argumentasi yang sangat logis, kuat, dan ini menjadi prinsip. Kamu tidak akan bisa sabar mengikuti saya. Kenapa? Kamu tidak mungkin sabar karena kamu tidak tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmunya tidak akan bisa sabar menghadapi sesuatu. Seperti yang sering saya sampaikan, seorang bapak tidak mungkin bisa sabar didik anak kalau dia nggak tahu cara, nggak tahu metode, nggak tahu ilmu didik anak. Betul. Nabi Khidir pun begitu. Kamu tidak akan bisa sabar ikut saya kalau kamu tidak tahu ilmunya. Maka di sini Nabi Khidir yang tahu karakternya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan karakternya temperamen, sedikit gegabah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa beliau pernah membunuh seorang, melempar Taurat, menarik jenggotnya Nabiullah Harun alaihi salam dan lain sebagainya. Bahkan terburu-buru menjawab, siapa orang yang paling pintar? Aku. Padahal kalau seandainya beliau mau sabar sedikit, nggak ada kisah itu. Iya betul. Tapi itu hikmahnya. Ala kulihan. Lalu Nabi Khidir alaihissalam mengetahui karakter siswanya ini, dia membuat satu aturan, rules. Jadi membuat rules dalam pembelajaran itu is okay. Itu masnun. Masyru'. Ada sunnahnya dari dalam Al-Quran, dibuat peraturan. Atau seorang guru menetapkan syarat bagi muridnya. Atau seorang guru menjanjikan sebuah hukuman atau sebuah reward bagi muridnya yang baik dia melakukan ketaatan atau melanggar. Qala fa ini taba'tani, kata Nabi Khidir, kalau kau ikut aku fala tas'alni an syai. Jangan tanya apapun. Jangan sekali-kali protes, jangan sekali-kali komentar. Hatta uhtitsalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menyampaikan alasan kenapa aku melakukan ini dan itu. Oke, setelah itu perjalanan dilakukan. Singkat cerita kita tahu Nabi Khidir melubangi kapal, membunuh anak, menegakkan tembok yang miring. Lalu di setiap kali Nabi Musa melanggar, Nabi Khidir memberi respon yang berbeda. Ketika Nabi Musa salah yang pertama, Nabi Musa yang komentar Nabi Khidir mengatakan, qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang sama kamu kalau kamu tuh tidak bisa sabar? Nabi Musa yang minta maaf. Gimana minta maafnya Nabi Musa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Kau jangan hukum aku karena aku lupa. Kali pertama memang sebaiknya seorang guru tidak menghukum, dan Nabiullah Khidir alaihissalam tidak menghukum karena Nabi Musa lupa. Ketika kita melihat murid kita melanggar sekali, jangan langsung dihukum. Karena menghukum itu nanti 2, 3 atau 4. Jadi melihat pelanggaran murid pertama itu tidak menyebabkan kita boleh langsung menghukum. Buru-buru menghukum Karena kita harus tahu dulu alasan kenapa dia melanggar. Ini bentuk kasih sayang seorang guru. Seorang guru mau menerima alasan muridnya, alasan atau bahkan mencari tahu kenapa dia melanggar. Ini sebelum Nabi Musa ditanya, dia sudah ngasih tahu dulu. La tu'akhidni bima nasitu, kan aku lupa. Oke, enggak dihukum. Kemudian ternyata kali kedua lupa lagi. Nabi Khidir bilang lagi, qala alam aqul lak. Bukankah sudah kutegaskan padamu? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau enggak bisa sabar. Di sini Nabi Khidir memberikan ancaman. Satu treatment berupa ancaman, karena orang itu kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Yang extrovert itu dia terpengaruh dengan lingkungannya, sehingga dia butuh treatment itu berupa lingkungan yang baik, dikasih iming-iming dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya metode ini dalam Al-Qur'an, yaitu busyra atau tabsyir, memberi kabar gembira dengan pahala, dengan surga. Ada juga sebaliknya, ketika orang itu introvert, maka metodenya adalah tanzir atau ancaman atau
ancaman hukuman. Nabi Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau kau nanya sekali lagi, fala tusahibni. Hukumannya jelas. Tak cut kamu sebagai murid. Apakah ini bentuk ketidaksayangan seorang guru kepada muridnya? Justru ini sayang. Ketika padi itu tumbuh, rumput ikut tumbuh. Maka seorang guru yang baik mencabut rumputnya, membiarkan padinya tumbuh. Nah, kadang proses ketika seorang guru mencabut rumput ini ada yang sakit. Apakah guru tidak wah jangan, nanti kalau muridku kesakitan gara-gara tak hukum gimana? Seorang dokter tahu obat itu pahit, nasihat itu pahit, pendidikan itu pahit, tarbiyah itu pahit, tapi itu mau nggak mau harus diminum sama muridnya supaya nanti dia sembuh dari penyakit-penyakitnya. Ini treatmentnya Nabi Khidir. Artinya masih ngasih peluang kepada Nabi Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sekali lagi kau nanya abis ini, hukumannya selesai urusan kita. Artinya kamu akan saya cut, tidak saya jadikan murid lagi. Dan ini bentuk kasih sayang menurut Al-Quran. Kali ketiga Nabi Musa nanya lagi, kenapa kamu tidak mengambil upah atas perbuatanmu ini? Betul. Maka Nabi Khidir mengatakan dengan tegas, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Tapi sebelumnya, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sebelum kita pisah, saya akan menyampaikan argumentasi kenapa saya melakukan ABC. Hukumannya keras, Pak. Nggak dianggap lagi jadi murid kalau kita itu DO. Ya, betul. DO. Betul. 3 kali kesalahan DO. Saya kok ingin menerapkan sistem ini di rumah tahfidz. 3 kali kesalahan DO. Ustadznya pun juga kayak gitu. Ustadz yang semi murid kayak gini kalau terlalu banyak kesalahan, 1 peringatan, 2 ancaman, 3 DO. Selesai urusan udah. Allah akan gantikan yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, jadi hukuman itu bukan seorang guru tidak sayang sama muridnya, justru apa yang dilakukan Nabiullah Khidir alaihissalam ini sudah penuh pertimbangan. Dia punya satu integritas berupa kasih sayang yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu bukan tanpa maksud. Nabi Khidir tahu karakter utamanya Nabi Musa yang kurang penyabar. Lalu beliau walaupun Nabi Musa itu dikarakteris sebagai wasbir kama sabarul azmi ya. Cuman kadang-kadang kan Nabi Musa beberapa kali melakukan kecerobohan gitu. Makanya karakter buruknya ini harus disingkirkan dari diri beliau. Ini seorang guru yang hebat, bisa ngerti. Oh, ini potensinya dilejitkan. Oh, ini kekurangannya. Jangan dibiarkan, dicabut. Dia tidak ingin suatu hari muridnya terjatuh dari titik di mana dia lemah. Ini adalah inti dari tarbiyah. Ini adalah inti dari tarbiyah. Seorang guru mampu menganalisa ini kelemahan muridnya, maka jangan sampai suatu saat muridku jatuh di situ. Maka Nabi Khidir memberikan pelajaran yang paling berharga dalam hidup Nabi Musa. Hadza firaqu baini wa bainik. Nabi Muhammad SAW itu komentar, seandainya saudaraku Musa sabar, pasti kita dapat pelajaran lebih banyak. Ustaz, yang pasti kalau boleh saya sedikit simpulkan di bagaimana seorang guru itu bisa memberikan kasih sayangnya kepada muridnya. 1, dia harus mengenal muridnya. Exactly. Karakter muridnya dia harus kenal. Tepat sekali. Nggak mungkin dia nggak kenal dengan muridnya dan kemudian dia akan lalu menghukum. Yang kedua adalah tadi belajar dari Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi, bahwa harus ada semacam, kalau sebutannya di dunia pendidikan itu kontrak belajar. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tadi kan kamu ikuti, tetapi sudah dikasih aturan, ini aturannya. Dan kemudian yang ketiga, aturan itu ditetapkan atau diterapkan dengan tegas. Ketika ada kesalahan pertama, tidak ada masalah karena itu tidak mungkin lupa, tidak tahu, belum paham. Yang kedua, ya sudah, berikan peringatan apabila melakukan kesalahan lagi. Dan yang ketiga, hukuman. Nah, dari 3 ini, apakah kemudian kita bisa belajar bahwa Allah itu sebenarnya kasih kesempatan 3 kali saja pada sebuah proses apapun itu? Tidak selalunya begitu.
Tergantung ini. Kalau kita melihat sirah nabawiyah pun kita juga mendapati ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal namanya Nuaiman radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemabuk. Beberapa kali ditakzir, sama Rasulullah dihukum, sama Abu Bakar dihukum. Tapi memang wataknya begitu. Tapi ketika para sahabat mencecarnya bahkan melaknatnya, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu melaknat Nuaiman. Dia ini adalah orang yang cinta dan dicintai Allah. Jadi hukuman itu bukan berarti seorang guru benci. Dan hukuman itu tidak harus selalunya 3 kali. Artinya seorang guru itu mentreatment supaya treatment ini bermanfaat untuk dia atau untuk muridnya yang lain. Adapun dia berubah atau tidak itu kembali kepada hati dia sendiri. Seorang guru menyampaikan hidayatul bayan, kau tak kasih peringatan 1, kau tak kasih surat surat peringatan, kemudian kau tak hukum. Ini bentuk hidayatul bayan, hidayah atau istilahnya ya treatment lah peribahasanya, sampai situ saja. Akan tetapi apakah orang itu akan menerima treatment tersebut dilanjutkan dengan mengarah pada kebaikan atau sebaliknya, itu kembali kepada dirinya. Masing-masing personal berhak berperang melawan dirinya sendiri, berhak berperang melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dikasih ilham untuk melakukan fujur atau melakukan takwa. Fujur atau takwa. Tugas seorang guru adalah memberi peringatan. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini ada pelajaran yang menarik dari kaidah bahasa Arab. Dzakara yudzakiru itu adalah satu fi'il, kata kerja yang muta'addi. Gini, logika sederhananya, ada kata kerja dalam bahasa Arab yang tidak membutuhkan objek, namanya fi'lul lazim, seperti saya menangis, tidak butuh objek. Ada fi'lul muta'addi yang membutuhkan objek, contohnya saya membuka. Orang akan bertanya, membuka apa? Pintu. Oke, orang paham. Nah, dzakara yudzakiru artinya itu mengingatkan. Pasti butuh objek dong, mengingatkan siapa, mengingatkan tentang apa, harusnya gitu. Tapi menariknya, dalam beberapa ayat Allah tidak menyebutkan objeknya. Fadzakir inna fa'ati dzikra, ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat. Yang diingatkan siapa dengan cara apa tidak ditulis. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Fadzakir innama anta mudzakir, peringatkanlah sesungguhnya kamu itu adalah seorang pemberi peringatan. Karena Allah pingin kita konsentrasi pada diri kita sebagai pemberi peringatan. Jangan sampai kita ilfil hanya karena yang diberi peringatan itu tidak berubah. Jadi konsentrasi kita pada diri kita sendiri, bukan objeknya. Terserah kayak dia mau berubah mau enggak, saya akan tetap istiqomah nasihati Luqman, Pak. Masya Allah. Itu intinya. Jadi poinnya tuh gitu loh. Terserah dia mau jungkir balik, mau mengabaikan nasihat saya, up to you. Terserah, gitu loh. Itu seorang guru yang baik. Karena apa? Allah mengatakan dalam ayat, lasta alaihim bijabar, tugasmu bukan maksa, lasta alaihim bimusaitir, kau bukan CCTV. Di konteks ini berarti Allah memang meminta kepada kita untuk selalu berintrospeksi, ya kan? Tidak kemudian keluar dulu tapi ke dalam dulu. Nah, di bagian terakhir Ustaz, tadi kita bicara guru. Sekarang bagaimana konteksnya antara orang tua dan anak? Kurang lebih sama. Sama ya? Kurang lebih sama. Dan orang tua tentu secara otoritas, secara wewenang itu jauh lebih tinggi. Berikut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir perbedaannya di situ. Seorang ayah terbaik adalah Rasulullah SAW karena dia sekaligus guru untuk anak-anak. Seorang ayah yang penyayang sekaligus guru yang penyayang bagi anak-anaknya. Karena hasil didikannya Rasulullah SAW luar biasa. Ngomong-ngomong tentang Rasulullah, saya punya kisah menarik. Ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah sangat mengenal objek dakwahnya. Tentunya treatmentnya berbeda masing-masing objek dakwah. Ketika beliau mendapati seorang badui yang kencing di pojokan masjid, para sahabat sudah menarik pedang untuk membunuh dia. Dikiranya itu pelecehan, tapi Rasulullah tahu ini orang awam, orang tidak paham apa-apa. Orang badui wong desa. Wong desa. Rasulullah bilang, jangan.
Fanahahumun Nabi, jangan diganggu, biar sampai selesai dulu. Kemudian diperintahkan untuk ngambil ember lalu dikebyur. Seandainya beliau melarang orang Badui itu, nanti madorotnya akan lebih banyak. Apakah kencingnya kececer dan semakin susah dibersihkan, dan tentu itu akan menyakitkan. Nahan kencing itu kan menyakiti badan. Itu ketika Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang Badui yang tidak paham, lembutnya dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekarang ketika kita melihat ada scene lain, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu masih ada Rasulullah ya, beliau membawa selembar kitab Taurat. Maka merah pada mukanya Rasulullah SAW, marah luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, pasti dia akan mengikutiku. Seandainya saudaraku Musa itu masih hidup dan kamu tidak mengikutiku atau mengikuti dia, kamu pasti akan tersesat. Itu Rasulullah marah. Jadi Rasulullah melihat, oh ini ring satuku, ini epicentrum dakwahku, ini inti, tim intiku, tim inti tidak boleh salah. Tim inti ketika salah, cara meluruskannya berbeda dengan meluruskan objek dakwah yang tidak ada hubungannya sama program dakwah. Kalau cuma orang dakwah secara umum, ya di situ berlaku semua hukum dakwah, lembut dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara saya mau mendidik tim inti dakwah, ya di situ berbicara ketegasan, di situ berlaku hukum-hukum tarbiyah seperti yang sudah dilakukan Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Gitu. Jadi ada perbedaan. Dasar perbedaan kalau menurut saya dan mungkin teman-teman sekalian paham ya tadi. Persis. Rumus pertama bahwa mengenal karakter dari murid-murid kita, mengenal karakter dari anak-anak kita, orang-orang yang menjadi subjek dari yang kita didik. Persis. Baik Ustaz, untuk treatment Luqman? Treatment Luqman kita bisa lakukan dengan cara yang cukup. Ya antara lembut dan keras lah gitu. Tapi memang harus lebih bersabar ya, karena beliau ini memang, Pak. Belum tentu 10 tahun berubah kok. Belum. Ya baik Ustadz, rasanya waktunya sudah habis karena udah ternyata obrolan yang mengasihkan ini tidak tentang terasa ya antara guru dan murid. Bagaimana kasih sayang itu harus dibangun oleh seorang guru kepada murid-muridnya, ternyata tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Insya Allah ini bermanfaat. Sekali lagi buat kita semua, khususnya saya yang hadir di sini dan juga buat teman-teman yang hadir di dalam studio ini, dan juga semoga bermanfaat buat para jamaah sekalian dimanapun juga Anda berada menyaksikan program podcast ini, podcast Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayan. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsira. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi insyaallah di dalam kesempatan podcast yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.